Natali baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemarin juga bikin dari 3 hari yang lalu banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natali mau wawancara dong segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu mendingan sekalian aja gitu ya. Terus ada apa gitu ya, semua teman-teman ya, karena ngelihat instastory-nya Natali yaitu masuk di manajemen komando. Jadi begini, saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari peer ya. Dari dia udah deh, dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya. Walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau dekat sama ini. Mas Eko, aku melakukan ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call juga. Mas Eko, kalau Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini, saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga. Ada adiknya, lalu sekarang punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di komando atau di Eko Patrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya, kalau mau ketemu Natali, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman komando production ya, komando manajemen artis. Ada Pon Neneng pasti kenal semuanya, kayak Bunda Ipet ya, lalu juga Meti dan lalu semuanya. Oke Natali, silakan ngobrol deh. Kasih. Kan Natali kenapa tertarik bergabung dengan komando? Karena percaya aja, karena udah anggap keluarga, jadi ya udah mending di keluarga aja. Mas Eko sama Mbak Natali. Alasan tadi keluar manajemen yang lama, karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu di mana. Ada proyek apa di komando sendiri? Belum tahu. Kalau proyek apa aja ya di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bantu dan sebagainya. Mas. Proyek kedepannya Mas Eko nyanyi di segala rekaman. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya, ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget dibawain sama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pasti kan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan kenapa harus menggunakan tenaga orang lain itu ya. Mas, sama Mbak Natali ini bukannya ibaratnya kan, maaf yang Mbak Natali lagi proses, terus lagi ibaratnya lagi viralnya itu, terus Mbak Natali bukannya sama Mas Eko jadi aji mumpung nih pas di momen yang ini, bukannya begitu atau gimana Mas? Jadi kan sama-sama ini waktunya yang pas atau gimana Mas? Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya
udah lama kenal gitu ya. Tapi pas di waktu yang ini. Nah, gitu. cuma kebetulan dia uber wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya, udah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya saya akan support Natali gitu, sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel, almarhumah juga akan kita bantu, kita support, termasuk Ruben Onsu, Vega Darwanti di sini kan ya, banyak banget artis-artis di sini. Alhamdulillah bisa mandiri dan saya berharap Natali juga bisa melakukan. Natali di sini tertulis boleh survei harga dari Natali, kalau kerja sama Natali seperti apa sih? Wah, itu langsung ke tim aja tuh ya, itu jadi kalau itu kan macam-macam rate-nya gitu ya. Yang penting Natali sebelum masuk sini juga dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya, dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah rate tapi juga bicara masalah rasa kebersamaan ya. Dia orangnya nggak hitung-hitungan kalau mau broadcast segala macam. Tapi kalau ini sultan sih mirip kok nih nggak? Dari yang enteng-enteng juga jobnya pilih-pilih nggak Natali? Karena kan masih ada anak nih. Pilih-pilih ya. Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang. Jadi sekarang ini masih di filter. Karena tadi di sini ada tulisan Boyong, Sutra dan Adi. Itu boleh diceritakan mungkin gimana sih pertimbangannya apa? Apa nanti ada masuk komando manajemen juga? Gimana? Azam komando. Jadi boleh dijelasin nggak? ya jadi emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi kayak semuanya ya udah mending semuanya aja sama Eko Mando, karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus, bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi juga. Apa salahnya kalau misalkan kita buktiin untuk berkarya? Mas Eko, Mas. Sebut izin sama Kang Sule nggak? Nah, iya ada obrolan nggak Mas? Mas Eko ada obrolan sama Kang Sule nggak sebelumnya? Nah, kalau untuk Sule kebetulan alhamdulillah ya. Natali orang baik, Sule juga orang baik gitu ya. Jadi buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemarin juga bikin YouTube bareng sama saya. Karena tadi terkait azam ke komando ngobrol ke Kang Sule. Sudah. Responnya? Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Tapi nanti bakal jadi susah nggak sih kalau misalnya suatu saat azam masuk di vlognya Kang Sule? Sulpro. Oh enggak dong, kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya. Mas Eko berarti dipaketin dong, Natali sama Azam misalkan ada program gitu. Jadi gini sebenarnya Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam gitu, iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko, nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh gitu. Tapi yang penting banget itu adalah bagaimana caranya Ajam juga tidak terganggu ya gitu ya. Biarkan dia menjadi anak yang sebagaimana adanya gitu. Yang penting emaknya yang kerja. Gitu. Tapi udah ada tawaran iklan untuk Ajam. Iya itu udah ada, makanya berangkat dari tawaran iklan itu akhirnya ini Natali nanya, Mas bagusnya gimana ya Mas Eko gini. Ya udah kita urusinnya segala macam, tapi semuanya kita terbuka. Natali ini begini, kurang Mas, begini nanti oke Mas kayak gitu. Pokoknya kita terbuka. Prosedur yang sama bakal dilakukan nggak kalau misalnya yang menawarkan pekerjaan itu dari pihak Kang Sule? Nggak ada masalah, ini tadi udah emaknya bilang. Prosedurnya berarti sama ya? Sama aja ya, silakan aja sama aja. Sama Natali, netizen menganggap bahwa Mbak Natali adalah wanita tangguh. Bagaimana? Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Apa yang membuat tangguh, Mbak Natali? Apa yang membuat tangguh? Yang membuat tangguh ya balik lagi ke
ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Kalau dengan boleh tahu belum kita tentang apa juga sama Ketemu Ferdi belum. apa yang mau dibicarakan? Pasca kemarin mediasi di sana, Cibinong sana, Cikarang. Sekarang Katanya Bang Surya udah ke sana dan akhirnya ketemu kalian berdua gitu. Gimana juga sama Azam. Gimana sih reaksi pada saat ketemu kemarin itu? Ya, Masya Allah seneng banget ketemu akhirnya ayahnya setelah apa ya, sebulan 2 bulan ya. Ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan ya, aku lupa deh. 2 bulan ya? Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Dijadwalkan nggak sih ketemunya sekali berapa? Iya Mbak, Ada jadwal aja. di sekolah kali kalau dijadwalin. Ya paling kalau misalnya papanya mau ketemu ya silakan. Ya. Oke, cukup ya teman-teman. Sejauh Ya. ini gimana sih Kak komunikasi sama Kak Surya, masih baik-baik aja? Semuanya baik-baik aja. Kata tadi kita kemarin lagi rame video bertemu aja kan. Iya, Mm-mm. Gimana sih melihat pertemuan antara Senang, terharu akhirnya Iki ketemu adiknya. Terus memang kan kalau Iki itu lebih deket banget sama Azam, jadi sebelum kejadian ini Iki tuh memang sering, Bunda video call mau lihat Azam, Bunda mau lihat Azam, Bunda Azam lagi ngapain, Bunda Azam udah bisa apa. Jadi kasih ketemu sama Iki, udah deh. Kalau Putri sendiri, anak-anak muda merasa kehilangan nggak sih? Merasa kehilangan dengan yang biasanya di rumah, dengan jalanannya gitu, dengan kebiasaan situasi dan kondisi kebersamaan seorang bunda pada anak-anaknya Sule. Bunda sendiri gimana dengan ya kebiasaan itu yang akhirnya kepisah dengan situasi dan keadaan dalam satu rumah lagi? Masih ada suatu kebiasaan yang hilang mungkin, yang dirasakan sama bunda. Yang dirasakan sama aku ya, yang dirasakan sama aku ya, kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin, jadi ya sekarang ya move on ke depan. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.